Oke, selamat datang, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia, salam akhir pekan. Ganas-ganas semua, selamat datang di channel Ferrarius, tepatnya di sub tema VAA, video anak senal. By the way, sub tema itu maksudnya karena channelku mungkin nanti nggak bakal bahas bola doang, bakal ada bahas tema lain di luar bola, makanya aku masukin VAA ini sebagai subtema lah dari dari channel Ferrarius ini. Dan khusus VA ini kepanjangan dari video anak Arsenal nih, ngebahas putar Arsenal lah, karena kita kan Arsenal sejati, ya nggak sih? Oke, langsung aja tanpa banyak basa-basi, langsung ke berita transfer Arsenal sepekan ini ya, berarti dari Senin ya sekitar minggu kemarin sampai minggu sekarang ya, hari Minggu kemarin sampai minggu sekarang. Ada berita-berita transfer menarik ya, walaupun masih rumor sih, belum ada yang sampai here we go atau udah hampir deal gitu, tapi cukup menarik buat dibahas. Yakni pertama itu soal berita transfernya Giovanni Simeone, anaknya Diego Simeone pelatih Liverpool. Menurut La Gazzetta ya, dia bakal Arsenal mulai tertarik, dan dia katanya menurut sumber berita itu sih dibanderol sekitar 15 jutaan ya, atau biasanya sih kadang apa yang dirumorkan itu kadang bisa lebih mahal atau lebih murah yang dipatok klub biasanya daripada yang dirumorkan. Asumsi nih dia dirumorkan sekitar 12 juta, berarti kemungkinan harganya sekitar 22 juta lah, 22 juta atau 25 juta. Oke, kalau misalkan dia Arsenal tarik, apalagi umurnya masih 26 dan dia bisa bermain dari kiri kalau nggak salah. Posisinya tuh lebih ke second striker sih, tapi juga bisa sebagai striker tengah. Aku emang baru sekali kedua kali nonton nih orang, dan cukup oke lah, walaupun kita tahu Italia itu agak nomor 4 sekarang liganya, namun sebagai pelapis atau misalkan dipasang di kiri gitu oke sih ini orang. Ini asumsi ya, dibeli kalau misalkan Nketiah tidak memperpanjang kontrak. Ini opsi yang bagus sih. Selanjutnya berita terbaru yakni Napoli mengincar Saliba dan katanya ragu untuk ngambil karena alasan harganya yang bakal mahal ya. Ya karena ragu karena alasan harganya yang bakal mahal, jadi tidak akan dibeli gitu. Dan dan sebenarnya bandrol Saliba itu nggak lebih dari 30 sampai 40 lah. Tapi mungkin kayaknya dilihat sama Napoli masih terlalu muda gitu ya, dan di skip kayaknya. Sebenarnya sih saya berharapnya Saliba itu bermain selama masa peminjamannya itu, bermainlah minimal di Jerman apa di Spanyol gitu ya, di Jerman kalau nggak di Italia gitu Pak, yang lebih aura kompetisi yang lebih bagus gitu. Oke, lanjut berita selanjutnya yakni Saka diincar Liverpool dan City untuk masa depan menurut Daily Mail. Biasalah Daily Mail. Dan so far 25 tahun ke depan, sekitar 4 sampai 5 tahun ke depan kayaknya. Dan kayaknya sih Arsenal nggak bakal mau biarin, karena emang Saka di bawah Arteta tuh benar-benar jadi tumpuan utama. Salah satu pemain yang sering sekali jarang diganti itu ya Saka gitu. Saka sepanjang dari berawalnya dari musim ini sampai sekarang. Tengah Odegaard sempat beberapa kali diganti sama Smith Rowe, bahkan sama Laka gitu di paruh musim awal. Sedangkan kiri kadang diganti juga Martinelli sama Smith Rowe. Depan kadang Auba, paruh musim pertama tuh Auba, terus lalu Laka, sekarang kadang-kadang sekali Nketiah malah. Tengah ya Partey Saka termasuk yang jarang diganti. Tengah itu Zaka sama Partey, walaupun kadang juga Lokonga juga bantu di tengah kalau misalkan Zaka lagi ganu. Kiri sesekali Tavares paruh musim depan akhirnya Tierney lagi main. Kanan sama Tomiyasu nggak cedera, dia main, bahkan sempat Suarez diganti. Maupun kalau tengah itu kalau kiper kadang sekali Ramsdale diganti. Back tengah itu iya sih emang duetnya Gabriel sama siapa itu yang backnya yang satu itu si Ben ya, itu ya Gabriel, Partey sama Smith Saka itu termasuk tiga pemain yang jarang sekali diganti saking utamanya gitu, padahal tuh benar-benar kritis sih. Dan formnya bakal nggak mungkin dilepas sama Arsenal.
Dan kemudian info kemudian yakni Gabjes ragu ke Arsenal menurut Gol Brazil ya. Beberapa pekan lalu ada kabar rumor seperti itu. Dan walaupun dibanderol 60 juta tapi dia ragu ke gara-gara alasan Arsenal gak main Liga Champions, tapi langsung ditepis sama pakar transfer sepak bola Eropa ternama yakni Fabrizio Romano bahwa dia bakal mantap untuk ke Arsenal. Diskusinya lebih bakal mantap minggu depan, berarti sekitaran minggu depannya lagi lah, karena beritanya ini di minggu ini gitu. Dan juga itu hal yang sama juga diberikan oleh Athletic UK gitu, bakal si Gabjes lebih mantap ke Arsenal. Oke, kemudian selanjutnya yakni Gabjes dan Tielemans masih menjadi prioritasnya Arsenal menurut Fabrizio Romano, dan aku setuju banget karena kalian lihat Arsenal tanpa Partey coba kewalahan, bahkan Arteta pokoknya sejak di laga lawan Crystal Palace, Brighton sama siapa ikut jadinya Soton, itu kan benar-benar rapuh banget ya, benar-benar jeblok banget Arsenal gara-gara tengahnya itu nggak ada Partey gitu pak. Ya walaupun sebenarnya ada Partey di pas laga lawan Palace, tapi pas itu semua Arsenal emang lagi jeblok. Tapi yang di laga lawan Soton itu benar-benar ngaruh banget nggak ada Partey gitu. Bahkan pertandingan pas lawan Liverpool di Carabao Cup di semifinal itu Partey bener-bener nggak ada Partey itu bener-bener loh. Lokongnya yang di post bagi DM itu cuma bisa lari-lari doang, nggak ada serangan dari tengah. Soalnya di sistemnya Arteta ini, kalau tengahnya jeblok, tengahnya amburadul, itu bakal ngalirin bolanya tuh mesti lewat sayap, seperti Arsenal pas tahun 2021. Itu udah Arsenal yang kalian kenal gitu. Kalau tahun 2021 mainnya lewat sayap, crossing nanti ujungnya. Tapi dengan ada tengah yang bagus, itu bisa ada opsi buat sesekali long ball ke depan, sesekali main bola bawah tapi dari tengah gitu, bangun bola dari belakang. Nggak ada Partey itu, walaupun akhirnya sempat tersolve di 10 laga terakhir kalau nggak salah 8 atau 10 laga terakhir dengan adanya El Neni. Itu sangat membantu sekali. Tapi El Neni perannya terbatas sebagai holding midfielder, beda sama Partey yang kalau misalnya di tengah itu Partey bisa bisa main sebagai holding midfielder, sesekali bantu serangan kayak box to box. Itu anaknya Partey yang nggak bisa dilakukan oleh si El Neni gitu. Oke, lanjut berita selanjutnya yakni Arsenal ngincar Bissouma menurut siapa lagi? Menurut The Telegraph kalau nggak salah. Iya, The Telegraph. Fabrizio, tapi di lewat podcastnya siapa tuh saya lupa. Arsenal kembali mengincar Bissouma, kayaknya Bissouma diplot sebagai opsi kalau misalkan Tielemans itu tidak bisa gitu. Padahal sebelumnya opsinya Arsenal ya, dulu sebelum bursa transfer dibuka itu Tielemans, Danilo Palmeiras, Douglasnya si Aston, sama siapa ya, kurang lebih 3 ini yang utama ya, sama Neves. Tapi akhirnya Neves sudah nggak terdengar lagi, nggak tahu kenapa. Kayaknya Arteta berkaca dari ini ya, berkaca dari permainan selama 31 musim kemarin, itu berkaca kayaknya dia udah nggak butuh yang tipe-tipe Neves kayaknya. Lalu kemudian berita selanjutnya yakni staf Arteta ragu terkait opsinya Arteta kalau misalkan Gabjes tidak bisa, yakni opsi kedua Skamaka yang main di Sassuolo, yang kurang lebih cara mainnya kayak Giroud, tinggi gitu, striker tinggi gitu. Iya sih, dia kan lebih ke tipe real striker yang nunggu di depan gitu ya, bukan tipe real striker tapi yang cukup lincah kayak misalkan Isaac ataupun Osimhen. Dia lebih lambat, tinggi gitu. Kayaknya Arteta lebih cari yang lebih mobile sih, dan emang lebih banyak sekarang yang pakai yang tipe-tipe mobile sih sekarang. Klub-klub yang sekarang nggak banyak yang pakai tipe-tipe real striker tinggi jangkung sekarang. Dan sebenarnya it's okay aja sih kalau misalkan dia ngincar, apalagi masih muda kan, cuma dibanderol 30-40 juta kan. Bagus sebagai pelapisnya si Gabjes, andai si NKT nggak jadi bergabung dan NKT nggak jadi memperpanjang kontrak. Berita selanjutnya yakni dari Arsenal.com
mereka lagi OTW Nketiah ya. Nketiah ini sebenarnya banyak fans Arsenal pengen dicabut ya. Cuman di 5 apa 6 laga terakhir, pokoknya sejak lawan Chelsea lah itu permainannya mulai bagus, dan walaupun mulai bagus banget pas Chelsea agak-agak nurun sedikit tapi masih lebih bagus daripada permainannya yang beberapa di musim sebelumnya. Saya ragu ya. Sebenarnya hal yang sama pernah terjadi di PP di musim kemarin, di musim 2021, ketika PP itu nggak terlalu menampilkan performa yang bagus, namun di 5 laga terakhir ketika Arsenal udah nggak ada harapan kemana-mana, nggak ada ambisi kemana-mana, itu dia lebih bagus. Tapi di sini Arsenal sempat berambisi buat ambil masuk top 4, dia masih lebih bagus, kemungkinan ada lebih bagus daripada PP lah. Oke, lanjut ke berita selanjutnya, yakni menurut Football Belgia, saya nggak tahu bacanya gimana, Arsenal ngincer Trossard, winger kirinya Brighton, 27 tahun. Kalau di Arsenal ngincer winger kiri, itu kemungkinan dia sudah tidak mempercayakan lagi opsi rotasi winger kirinya ke Smith Rowe. Itu kemungkinan besar ya, karena selama ini yang main di winger kiri itu Smith Rowe sama Gabriel, di mana Smith Rowe itu tetap dimainkan sama paruh musim pertama, dan akhirnya Gabriel yang mendominasi di sayap kiri selama paruh musim kedua terakhir. Formnya 2 tuh yang sekelas lah, dimana Gabriel tipe yang no vision tapi kerja keras, sama no vision tapi kerja kerasnya sama speednya ada, atau Smith Rowe yang sedikit lebih lambat namun visi sama instingnya sedikit lebih bagus daripada Gabriel, dan kedua-duanya masih muda gitu. Dan so far di paruh musim terakhir nih Gabriel yang lebih matang mainnya. Dan kemudian dari berita The Telegraph ya, yang juga diamini sama Goal, yakni ada berita Arsenal incer Raphinha sama Bowen untuk opsi sayap kanan. Dua berita juga mengabarkan bahwa Raphinha sama Bowen, 2 opsi ini bakal diincer andai si PP bakal cabut ya, karena walaupun PP sejak PAFK menunjukkan peningkatan, kayaknya Arteta belum sepuas itu gitu. Itu melihat sebagai pengganti yang ideal bagi saya buat dirotasi, dan saya setuju banget sebenarnya. PP ini gimana ya? Nggak kayak PP dulu yang gampang-gampang gocek terus hilang bola, tapi lebih stabil, lebih stabil. Namun tell me gitu. Ente nggak tell me. Karena di Arsenal kan butuh passing cepat, dan Saka udah terbiasa dengan itu. Namun PP kayak masih kebingungan kalau misalkan itu mau ngoper kemana, apa yang harus dilakukan. Itu setiap kali dia diturunkan ya, walaupun itu sebagai sub loh, itu masih kebingungan PP gitu. Dibandingkan si Saka. Dan sebenarnya PP ini lebih bagus ya main di tim-tim yang mengandalkan counter-attack kayak Spurs gitu, Spurs sama mungkin ATM gitu. Karena dia jagonya di Lille kan gara-gara itu, dia dapat ruang baru dia jago gitu. Itu layak sebenarnya PP main di situ. Dan for me buat Bowen sama Raphinha, pas kulihat juga mainnya 2 orang ini sebenarnya nggak yang jelek tapi yang nggak oke banget. Raphinha bukan tipe winger Brazil ortodoks atau tradisional yang biasa banyak skill ya. Dia kayak lebih ke Saka sih, lebih ke Saka, agak lumayan skill, bukan skill gocek tapi kayak skill lincah aja gitu loh, lincah itu bukan berarti cepat atau bukan berarti jaga gocek ya, tapi kayak Saka gitu loh, ngalirin bolanya cepat, megang bolanya cepat, bawa bola itu cepat gitu, lincah, pindah dari kiri kanan atau kiri kanan depan tuh lincah gitu, udah kayak lambat kayak PP gitu. Kalau ya nggak lambat kayak PP, dan aku lihat sebenarnya lebih banyak opsi yang lebih bagus sih kalau misalkan mau selain Raphinha, kayak misalkan ya itu ada Engkuku tapi kayaknya sih mahal. Terus ada Pulisic sama Asensio, menurutku yang for me di klubnya masing-masing jarang dipakai dan masih muda juga dan lebih bagus lah sepertinya, dan bakal lebih murah lah.
kayaknya Rapina sama Bowen ini bakal dibanderol di harga 50 juta ke atas bucket. For me sih mending Asensio kalau nggak Pulisic ya, atau mungkin bahkan Ziyech ya. Yang tiga ini tuh agak lagi nggak happy di klubnya masing-masing dan kontrak masing-masing tinggal setahun bahkan 2 tahun gitu. So lanjut ke kemudian yakni Forest ngincer IMN menurut Daily Mail. Terus menurut Daily Mail juga Xhaka diincar Leverkusen dan Tavares diincar Atalanta. Ya, Forest diincar IMN ya oke lah, bagus sebagai penggantinya Jet Spence ya. Syukur-syukur dia sebagai bateran sama Jet Spence gitu. Oke, tapi ya itu cuma hayalanku doang sih. Terus kemudian Xhaka diincar Leverkusen, kayaknya enggak lah. Sumpah nyesel banget kalau Xhaka walaupun di paruh musim awal agak jelek mainnya, tapi akhir-akhirnya sering jadi penstabil ini tengah, apalagi kalau Partey nggak ada, dia tuh lebih sebagai jenderalnya gitu. Walaupun dia tidak memainkan peran sebagai holding midfielder kayak di Swiss ya, dia lebih ke kayak agak lebih maju ke depan kayak box to box, walaupun agak lambat larinya. Tapi it's okay, dia bisa mainkan dua peran itu sebenarnya. Dan yang saya sayangkan dari Arteta ini, entah kenapa dia agak nggak berani mainin Xhaka sebagai holding midfielder. Holding tuh mestinya yang kayak Busquets di Barca gitu, DM-nya di formasi 4-3-3 kan. Soalnya Arteta akhir-akhir paruh musim terakhir ini, separuh musim kemarin itu sering mainin 4-3-3 dengan Partey sebagai holding midfielder dan dua attacking midfielder tuh yakni Xhaka sama Odegaard anu kanan, Xhaka kiri, dan Partey absen cedera si El Neni di bagiannya si Partey gitu. Padahal layak loh ini orang gitu kan. Terus Tavares buat Tavares kayaknya lebih bagus buat demi karirnya dipinjemin dulu ke Atlanta gitu, karena biar dia bisa lebih banyak pengalaman lah, apalagi dalam defendingnya terutamanya. Ini orang tuh sebenarnya attackingnya bagus, tapi defendingnya tuh pas attacking tuh cepat mikir ya pak, cepat mikir. Bahkan pas lawan Chelsea itu kalian lihat, itulah kuasnya Tavares gitu. Tapi pas bertahan, wadah, kalian lihat pas lawan MU, nah itu dah Tavares bikin deg-degan gitu. Nah sekarang dua berita terakhir yakni Savic diincar lagi Arsenal. Menurut Corelli Sport bakal dibanderol di harga 50-an juta sampai 60 juta ke atas ya. 27 sering jadi permainannya Lazio ya, kayaknya bagus ini. Buat backup kalau misalkan Arsenal nggak bisa dapetin si Tielemans dan Bissouma dianggap terlalu kurang sesuai dengan permainannya Arsenal ya. Dan formnya ya lebih bagus lah karena pengalaman gitu, karena Arsenal butuh yang lebih stabil di lini tengah gitu. Coba kalian bayangin ya, Xhaka, Partey, Savic itu masing-masing 27 sama 29 itu kan lebih matang gitu daripada muda-muda kayak Lokonga gitu kan. Cuma Lokonga itu sebenarnya lebih bagus sebagai box to box di formasi AM, di formasi 4-3. Terakhir, menurut Athletic UK, Leno diincar Fulham. Iya sih, karena udah datangin kiper 27 tahun dari Amerika yang dimana betul-betul terbukti juga gitu kan. Liga Amerika, nggak tahu liga itu secara liga keberapa kalau di liga Eropa, tapi at least kayaknya si Arteta nggak semoga pemilihannya Matt Turner itu bagus, dan misalkan Leno pergi itu bisa jadi backup yang bagus. Walaupun pas lihat Matt Turner itu ya, dia bukan tipe kiper modern yang punya long ball bagus sih. Tapi aku juga belum baca reviewnya gimana, tapi kurang lebih semoga aja lah. Dan walaupun Leno masih tinggal setahun ya, dan ya semoga dia good deal keluar dengan harga 20 sampai maybe 30 juta lah gitu. Oke, sekian dari aku. Sorry kepanjangannya, mungkin kedepannya video bahas transfer Arsenal tuh bakal lebih panjang, sekitaran 15 sampai 20 menit, karena emang berita sekitar seminggu dipadetin jadi berita yang ada dari jam 7 hari dipadetin jadi seminggu gitu, makanya kepanjangan. Dan
Dan aku sebenarnya lebih ke nge-review ya, nge-review berita, makanya tiap kali ada berita satu tuh bakal lebih panjang gitu par dibahasnya gitu. Dan semoga dan makanya lebih enak kalian dengar pas sambil mandi atau makan, karena biar kalau sambil nunggu pengen cepet pengen have fun itu ya mending baca beritanya langsung aja gitu. Oke, tapi kalau pengen denger reviewku gitu, review amatiranku keserannya, boleh lah. Oke, sekian dari aku Vero. Thank you udah nonton. See you Gunners, tetap semangat menaungi atau menemani Arsenal kita musim depan, oke?